I wish to extend my heartfelt congratulations on the occasion of the 79th anniversary of Independence Day of Indonesia. Halo sahabat Indo Newspaper. Oke, lagi kabar yang mantap-mantap banget guys. Yang pertama kini datang dari Rusia yang dikabarkan siap memperlindungan data di IKN guys. Bahkan kini Rusia juga telah menyatakan siap untuk memindahkan kedutaan besarnya dari Jakarta ke IKN. Nah, mantap-mantap banget guys. Dengan ini artinya Rusia bakal mendukung penuh IKN Nusantara. Lantas pertanyaannya, apakah yang akan dilakukan Rusia terkait hal ini di IKN? Setelah ini kita bahas guys. Kemudian lanjut kabar kedua datang dari ketahanan ekonomi Indonesia. Yang mungkin banyak orang belum tahu guys, bahwa Indonesia kini menjadi negara rasio hutang terendah di antara negara-negara ASEAN, bahkan di antara kelompok negara-negara kuat G20. Nah, mantap-mantap banget guys. Lantas bagaimanakah itu maksudnya guys? Rasio hutang terendah. Bukankah hutang Indonesia tembus 8.500 triliun rupiah? Apakah hutang negara lain memang lebih besar dari kita? Penasaran beritanya? Lanjut tanpa banyak bicara, mari kita bahas berita lengkapnya satu persatu guys. Rasio utang kita juga menjadi salah satu yang paling rendah di antara kelompok negara-negara G20 dan ASEAN. Oke, kabar yang pertama kita bahas rencana Rusia terhadap IKN Nusantara guys. Jadi saat ini Rusia sepertinya menjadi salah satu negara pertama yang merespon baik dan langsung bergerak soal IKN Nusantara ini guys. Tak main-main, dikutip dari beberapa sumber berita berikut. Baru-baru ini, Duta Besar Rusia untuk Indonesia yaitu Mr. Sergei Tolhenov mengatakan bahwa Rusia siap membantu Indonesia dalam memastikan keamanan informasi ibu kota Nusantara alias IKN guys. Di mana dalam sebuah wawancaranya dengan Sputnik News, salah satu kantor berita Rusia pada Sabtu 17 Agustus 2024 kemarin, ia katakan, tidak diragukan lagi kami siap memberikan bantuan di bidang ini, ujar beliau. Maksudnya di bidang keamanan informasi guys. Dan menurutnya bantuan yang diberikan Rusia dalam memastikan keamanan informasi ibu kota baru Indonesia itu bakal bermanfaat. Karena hal itu katanya mengingat tragedi kebocoran besar-besaran alias hacker data-data pribadi dari warga negara Indonesia akibat serangan cyber terhadap pusat data nasional beberapa waktu lalu guys. Karena sepertinya negara pimpinan Pak Putin ini bersedia untuk memberikan teknologi keamanan cyber. Dan jika Indonesia mendapatkan teknologi ini, maka hal ini pun pastinya bermanfaat bagi kita. Karena baru-baru ini pemerintah kita sendiri pun sedang menggodok rencana pembentukan Angkatan Perang keempat, yaitu Matra Cyber, untuk melindungi keamanan cyber Indonesia. Yang menurut Ketua MPR kemarin, memang keamanan cyber kita berada di urutan kelima di Asia Tenggara. Jadi cukup lemah. Dan terkait hal ini, Dubes Rusia ini pun telah mencatat ada potensi kerjasama antara lembaga-lembaga pemerintah Rusia dan perusahaan-perusahaan swasta dalam memberikan perlindungan data pribadi penduduk Indonesia dan mengembangkan yang namanya e-government. Artinya adalah penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik di IKN Nusantara. Mantap banget guys. Nah, lanjut kabar kedua kini yang tak kalah mantap guys. Jadi dalam sidang paripurna DPR RI dan pembacaan nota keuangan 16 Agustus 2024 kemarin, Pak Jokowi presiden kita saat ini juga membeberkan bahwa rasio hutang Indonesia menjadi salah satu yang terendah di negara G20 dan juga ASEAN. Nah, mantap banget nih guys. Bagaimanakah penjelasannya? Bukankah hutang kita tembus 8.500 triliun rupiah guys? Bagaimana dengan negara-negara lain? Karena kalau mau melihat apakah hutang kita parah atau tidak, ya salah satu caranya adalah dengan membandingkan dengan rasio hutang negara-negara lain guys.
Jadi dikutip dari banyak sumber berita berikut, dibandingkan dengan negara lain, rasio hutang Indonesia terhadap PDB itu pun masih jauh lebih rendah selama 10 tahun terakhir guys. Yakni pada periode 2012 sampai dengan 2022 kemarin guys. Dimana pada tahun 2012 rasio hutang Indonesia terhadap PDB adalah sebesar 26,5%. Pada tahun 2022 kemarin baru sebesar 39,7%. Nah, pasti ada yang nanya nih, Min, rasio hutang terhadap PDB itu kayak mana, Min? Bingung juga aku guys. Nah, jadi perlu kalian ketahui bahwa rasio hutang terhadap PDB ini adalah rasio hutang publik suatu negara terhadap produk domestik brutonya guys. Dan rasio ini pun dapat diandalkan untuk menunjukkan kemampuan suatu negara membayar kembali hutangnya dengan membandingkan hutang negara tersebut dengan produksi barang dan jasanya. Jadi secara umumnya bisa dikatakan guys, bahwa rasio ini adalah perbandingan jumlah hutang kita dengan total pendapatan kita. Dan jika semakin tinggi rasio hutang terhadap PDB, maka semakin kecil kemungkinan negara tersebut mampu membayar kembali hutangnya. Dan semakin tinggi resiko gagal bayarnya guys. Artinya kalau hutang kita misalnya 7 juta rupiah nih guys, tapi total pendapatan kita 7 miliar rupiah, nah itu artinya rasio hutang kita ya kecil. Jadi aman-aman aja guys. Tapi kalau hutang kita misalnya 7 juta rupiah, tapi pendapatan kita cuma 8 juta rupiah, sisa 1 juta aja guys. Ya amsyong juga guys. Belum lagi keperluan-keperluan kita malah bisa rugi bandar guys. Nggak bisa bayar hutang. Nah secara umum begitulah guys. Dan terkait rasio ini, lantas bagaimanakah hutang Indonesia jika dibandingkan dengan negara-negara lain guys? Oke, untuk yang pertama yaitu India pada tahun 2012 lalu, rasio hutang terhadap PDB-nya sudah sebesar 67,1% guys. Sedangkan pada tahun 2022 kemarin sudah naik sebesar 86,5%. Kemudian Argentina pada tahun 2012 43,5%. Dan pada tahun 2022 kemarin melonjak sampai 86%. Brasil juga sudah tembus 51,5% pada tahun 2012 lalu, dan kini rasio hutangnya menjadi 72,9% terhadap PDB pada tahun 2022. Kemudian lanjut kita pindah ke negara Afrika Selatan. Pada tahun 2012 rasio hutangnya sudah mencapai 44,1%, dan pada tahun 2022 kemarin naik menjadi 67,4%. Dan lanjut kita bandingkan dengan negara-negara tetangga satu komplek kita. Rasio hutang terhadap PDB, Indonesia masih menjadi yang terkecil guys. Karena negeri jiran tetangga kita Malaysia, tahun 2012 lalu rasio hutangnya sudah mencapai 53%, kini naik menjadi 60,4%. Lanjut Filipina dari 49,2% naik menjadi 60,9%. Thailand 45,7% naik menjadi 61%. Dan negara Vietnam menjadi satu-satunya yang rasio hutangnya menyusut dan mengecil. Dari 41,4% turun menjadi 37,1%. Dan jika melihat angka-angka ini, ya memang rasio hutang terhadap PDB negara kita itu sangat jauh kecil sekali guys. Pendapatan PDB kita masih jauh lebih besar, jadi masih mudah kalau mau bayar hutang guys. Nah, sekarang bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Apakah kalian masih berpikir Indonesia negara paling banyak hutang dan gak bisa bayar, malah numpuk-numpuk terus? Dan perlu kalian tahu guys, negara yang paling banyak hutangnya itu adalah negara Shinto Jepang, di mana rasio hutang pemerintah Jepang pada tahun 2022 kemarin rasionya mencapai 261,3% dari PDB guys. Jadi sudah lebih besar daripada jumlah produksi barang dan jasanya. Kemudian Yunani juga parah guys.
rasio hutangnya 177,4%. Kemudian Italia 144,4% dari PDB. Dan rasio hutang pemerintah Amerika sebesar 121,4% dari PDB. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa subscribe, like, share, komen, tetaplah kalian semangat dan jangan santai terus. Demi Indonesia maju, salam Indo Newspaper. Sampai jumpa guys, terima kasih.